Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan selalu berlimpah rezeki. Ya geng, sobat sejati gua itu yaitu Moto Tiger udah nemenin gua lama banget geng ya. Udah hampir 9 tahun lebih nemenin gua untuk cari nafkah ya, untuk nemenin keluarga, nganterin keluarga ya. Pokoknya banyak nilai sejarahnya. Karena itu pula gue confused akhirnya ya untuk menentukan nasib si Tiger ini gimana, apakah mau dijual atau akan menjadi second daily driver gue atau motor tunggangan kedua gue ya. Menurut lu geng harus gimana? Silahkan kalau boleh komen di bawah ini. Kenapa gue milih motor ini geng? Karena pertama cc 150 tentu ya, karena gue udah berkeluarga jadi akan lebih irit tentunya daripada motor Tiger yang cc-nya 200 cc ya. Ini lampu depannya menurut gue keren geng. Ini motor Bison edisi ini nih, depannya kayak MT25 versi lama ya. Ya menurut gue mirip sama versi lama MT25. Kemudian poin yang bikin gue tertarik dan kepincut pilih ini adalah ya moge look gitu loh. Motornya kelihatan lebih gede, kelihatan secara fisik nih motor kayak bukan 150 tapi kayak 250 cc ya, karena tanknya juga gambut ya. Di sini itu hal atau poin yang kedua yang gue suka ya dari motor ini. Jadi motor 150 tapi looknya 250 gede ya. Kalau disejajarin sama MT25 nih ya mirip-mirip gua rasa ya, gedenya ya size nya. Kemudian poin selanjutnya adalah ini ya, ininya udah digital ya. Yang kekinian kan digital, sementara Tiger gua kan ini masih analog ya, masih tradisional lah ya, dan ini udah digital. Itu menjadi poin ketiga. Kemudian poin keempat adalah karena ini jok belakangnya udah split geng, jadi memang benar-benar ya kelihatan lebih modern aja, nggak single seat tapi udah split seat, kelihatan dual seat gitu ya, jadi makin sporty. Kemudian gue juga suka tailgate ini nih, pegangan belakang, reel handle-nya ya. Ini juga sama kayak Tiger sih ya. Handle belakangnya nih berasa feelingnya lebih sporty juga. Kemudian aksen-aksen ini juga menurut gue menarik ya. Ini cara cerdas Yamaha yang menurut gue bikin motor ini lebih enak dilihat. Kemudian mufflernya juga ya, knalpotnya juga, desainnya juga menurut gue lebih pendek dan menarik ya. Dan satu lagi yang bikin menarik daripada motor Tiger gue ya, ini engkolnya kan. Engkolnya ini kita jauh dari footstep depan ya, jauh. Sementara Tiger gue itu kalau mau nyela gitu kan, ini
ini akan mentok ke footstep tuh, akan nyangkut di sini. Jadi harus di ini dulu baru footstepnya bisa works ya. Jadi harus gitu, kalau enggak kayak tadi nyangkut. Ini bannya gambot ya, ini ukurannya 130/70 ya, ini gede. Kayaknya ini menjadi ban standar motorsport zaman now ya, 130 belakangnya ya. Sedangkan depannya itu 170 ya, 100/80. Yang ke selanjutnya adalah ya ini tutup tangkinya ya, itu udah rata, jadi udah kekinian. Jadi kalau gua compare dengan motor lama gua Tiger, ini masih belum rata geng. Jadi ya at least ya ngerasain lah perubahan-perubahan fitur terbaru yang memang harus dirasain gitu kalau upgrade ya. Oke, itu poin kelebihan dari si Bison sehingga gue kepincut atau tertarik atau jatuh cinta sama Bison. Kemudian poin yang minus menurut gue dari Bison adalah pertama, ini bisa jadi minus bisa jadi plus ya. Penempatan plat nomor di depan itu ya, mungkin orang nyebutnya ini penempatannya di atas jadi kayak orang sakit kepala ya, nempel koyo gitu. Anak-anak otomotif ya bilangnya gitu, tapi bagi gue sih bagus lah. Ini bagus, jadi tidak menghalangi pencahayaan di depan ya, headlampnya. Biasanya kalau taruh di sini dipaksa, ini akan sedikit ketika malam hari itu menghalangi sedikit di bawah headlampnya. Tapi kalau taruh di atas, maka cahaya yang dikeluarkan dari headlamp motor lu akan lebih 100% itu keluar dengan baik, nggak terhalangnya. Nah ini gue akalin nih untuk posisi plat nomornya gue akalin ya, supaya kelihatan lebih nice ya, karena sebelumnya tuh bentuknya tidak aerodinamis kalau dari samping ya. Kalau sekarang aerodinamis tuh agak miring, jadi anginnya tuh dari depan mengalir tuh lebih enak. Kalau yang pertama tuh begini, kuncinya di mana? Karena gue balik kirinya ya, ininya nih gue balik, aturan ini di bawah sini sih, ini di atasnya, tapi gue balik. Itu poin pertama yang kebanyakan orang menilai itu adalah hal minus. Bagi gue sih suatu hal yang menurut gue positif lah ya. Kemudian minus yang lain adalah ini kunci starternya ya, tidak dilengkapi dengan pengaman ya. Biasanya kan ada penutupnya tuh. Let's say kalau di compare dengan motor gue yang lama, ini kan ada locknya ya, penutup kuncinya ya. Sementara yang ini itu terbuka biasa aja ya. Dan ini lagi-lagi mengingatkan gua sama kakaknya si MT25 versi lawas ya. Ini masih pelontos gitu, nggak ada pelindung kuncinya ya. Kemudian minus selanjutnya adalah ini ya, di belakang ya, pengereman belakang tuh masih tromol ya. Dan ini menurut gue tentu kurang efektif untuk pengereman, karena ya nggak sekuat pengeremannya ketika dilakukan menggunakan disc ya, rem cakram. Kalau rem cakram bisa ya taruhlah 80%, 70%, ini 20% doang, jadi nggak digunain pun ya
nggak apa-apa juga sebenarnya, digunain pun juga memang membantu, tapi ya kecil aja tadi 20%. Kemudian ini gue yakin juga di kalangan pencinta otomotif tanah air kurang suka nih bentuk lampunya begini ya. Idealnya pencinta otomotif tanah air yang punya Bison pasti akan mengganti lampunya di sini. Cuma personally gue ngerasa ya kayaknya di sini juga nggak masalah, justru menurut gue bagus. Jadi gue punya sesuatu yang beda dengan Bison, dengan owner Bison yang lain itu. Cuma menurut gue mungkin lampunya bisa dipakai bukan bohlam LED, tapi ya it's good lah ya, ada harga ada rupa. Hal yang menjadi minus point lainnya adalah bagi gue, setuju dengan biker tanah air yang lainnya, setuju dengan owner Bison yang lainnya bahwa tenaga yang dihasilkan dari Bison ini kurang ya cukup aja gitu, kurang responsif lah, artinya kurang bertenaga juga. Artinya ketika lu narik gas gitu kan, lu akan ngerasain delay ya, nggak langsung responsif banget ya. Jadi beberapa second akan ada delay sih. Hal itu pula yang menjadi motor Bison ini menurut gue cocok bagi orang yang sudah punya keluarga ya, yang tidak mengutamakan speed ya, mengutamakan keluarga. Artinya ketika lu di jalan raya pengen ngebut, pengen nyalip gitu kan kendaraan di depan lu, ya lu harus memastikan bahwa lu sangat aman dulu ya, karena motor ini kurang responsif. Jadi lu pasti nggak bisa nyalip mendadak. Yang nyalip mendadak itu bisa memungkinkan ya lu bisa ya terjadi musibah ya, walaupun memang balik lagi kepada skill orangnya ya, tapi ya harus lebih bijak sih menurut gue kalau udah mempunyai keluarga. Demikian ya share gue kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau ada input atau apapun silakan komen di bawah. Tetap menjaga kesehatan ya, karena pandemi belum berakhir. Terima kasih buat atensinya. Salam satu aspal, salam satu tujuan, salam Otolisius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.